Ich danke dir für die Zeit des Austauschs und der Reflexion. Pengakuan dosa pakai AI di salah satu gereja di Switzerland. Ada bilik pengakuan dosa di mana di bilik itu dia mengaku dosa kepada AI Jesus. AI bisa cosplay kan jadi seorang pendeta, pastor, romo lah atau apa. Tapi sakralnya tuh dapat atau apa? Kan lu ngomong sama AI. Kita percaya sang firman, sang kebenaran itu datang pada kita dan dia ngajarin kasih, dia ngajarin humility. Gue percaya ide tentang kasih dan humility itu tidak akan berubah dan tidak akan pernah sirna itu barang. Diadopsi oleh AI bisa. Kita harus menjadi manusia seutuhnya, apa adanya. Seutuhnya apa adanya. Bagian dari menjadi manusia adalah lu berjalan dalam kelemahan orang. Jadi kalau gitu, gimana dengan orang-orang yang udah kehilangan percaya dengan orang lain? Kehilangan kepercayaan. Kalau lu gereja tapi akhirnya itu hanya sekadar cuma lifestyle hari Minggu lu, menurut gua something wrong. Kalau lu mau gantikan itu dengan AI, gue jadi mikir, bisa nggak? Warga Hello God, teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius dan Andre Tunggal, luar biasa. Take kedua tuh saudara-saudara semua. Kenapa sih lu ulang? Hah? Kenapa lu ulang? Karena menurut gue harus mempertahankan niche seru dan Andre Tunggal gitu. Karena kan lu paling beda di antara semua orang lain gitu. Bedanya apa? Bedanya adalah lu lebih Ngawur. sabar dong, kasih gue waktu buat gue ketemu apa gitu. Lebih. Bentar, kita punya yang rekaman onsite itu kapan keluarnya? Belum tayang. Oh, belum tayang. Belum tayang. Tapi teman-teman semua udah tahu ya, kemarin kita ada rekaman onsite. Betul. Jadi kita ada rekaman onsite dihadiri oleh 300 orang di sini. Haleluya. Lu tau gak pas rekaman onsite ini gak diputer? Puter. Oh puter ya? Oh iya Gue puter. Ya jadi teman-teman ada rekaman onsite. Nanti videonya akan soon tayang. Lama banget, 1,5 jam. Gue lagi mempertimbangkan itu Dibikin 2 part ya? Dibikin jadi 2 part, betul. Nanti Oke. teman-teman nonton, kita bahas seru banget bareng teman-teman. Dan suatu saat akan ada lagi. Maybe di bulan? Anda yang Oh atur. siapa tahu lu sih, nggak sih, bukan di bulan Maret. Bulan Maret. Didoakan, Ya, nanti gue didukung, jatuh. dan juga didoakan teman-teman. Ih jangan cek jadwal sekarang Iya dong. lanjut ngomong, Oke. gak apa-apa. Nah, cuman tentu saja di episode kali ini dunia pengen nanya kabar dulu. Gimana sih kabar lu? Ini Kita sedang ada di tengah dunia yang bergejolak. Di Indonesia, di Korea sedang bergejolak dengan Presiden Korea yang iya. sedang diminta mundur kalau nggak salah. Barusan banget. Seru banget itu. Lalu kemudian Di dunia Indonesia. bergejolak dengan Indonesia di mana ada penceramah agama yang menghina tukang jual es. Iya. Kurang seger mungkin itu Iya. harus siang-siang baru seger. Gitu. Terus apa lagi? Apalagi? Di cuaca yang sedang tidak baik-baik saja, gue kayaknya lagi tepar. Oh iya benar, kalau Andre lagi nggak enak badan. Betul. Pas rekaman episode ini. Semoga Ya gitulah. Tuhan memberkati. Satu lagi kok. Apa tuh? Lu skip the good part. Apa tuh? It's beginning to look a lot like Christmas karena kita sudah memasuki bulan Desember. Sudah Advent pertama. Sudah Advent pertama, memasuki bulan Natal, bulan keindahan di mana kita sekali lagi mengingat juru selamat lahir ke dalam dunia. Semoga Tuhan. Joy to the world. Gue tiap kali Ya, kalau sorry. masuk bulan Desember ada satu hal yang gue selalu pikirkan. Apa tuh? What's the message of Christmas? Karena lu bayangin sebagai orang yang udah pelayanan 12 tahun lebih. 12 tahun lebih. Tiap tahun itu kayak kan ada message Christmasnya. Ya. Dan kalau lu udah lewatin berapa siklus Christmas, lu bayangin lu mau talk about what ya. What kind of Christmas message that do you want to share to public? Gitu. Nah, itu yang gue lagi mikirkan, Tuhan. Apa di momen ini gitu. Seperti biasa kasih Kristus. Tapi sama ya, kayak nggak setiap tahun kita melihat drama Natal bayi Yesus lahir. Iya, bagi Yesus, Pasti. Maria, orang Majus, gembala. Pasti dramanya Potretnya berubah. pasti itu aja kan. Iya. Makanya So berubah. what's the message gitu. Gue lagi memikirkan aja. Mari kita Doain renungkan aja. bersama. Tapi mungkin kalau gue bisa bantu lu ya, kalau lu mau nyari message Natal, mungkin lu bisa tanya sama teman kita tercinta, ChatGPT. ChatGPT. Gue tahu lu mau nyambung ke sana, Jul. Thank you banget loh. Ternyata itu maksudnya. Pas tadi di awal kita ngomong itu lebih apa? Lebih berchemistry. Ada chemistry-nya. Iya. Tapi ChatGPT-nya agamanya apa, Jul? Pertanyaan bagus.
Share di kolom komentar teman-teman, apa agama dari ChatGPT? Tentu saja tidak ada. Karena ChatGPT itu Tergantung lu mau setting dia agama apa. oh bisa gitu ya? Bisa. Gimana tuh? Coba Lu share bisa pengalaman setting lu. dia agama. ChatGPT please answer me in Muslim perspective atau in Christian perspective, Buddhist perspective. Ya udah dia akan jawab lu berdasarkan itu. Karena kan ChatGPT itu kan sebenarnya dia terlalu luas ya. Iya. Jadi lu memang mesti sempitkan dia mau kemana. Tapi ini bukan pertama kali kita bahas ChatGPT. Ini adalah konten keempat kita membahas tentang AI. Wow, artificial intelligence sekarang tuh lagi digembor-gembor banget oleh dunia. Setiap orang sekarang gua rasa mayoritas atau enggak sedikit udah pakai AI di handphonenya. Termasuk di handphone kita berdua. Jeleknya gitu. Iya betul sekali. Termasuk kalau cari topik harus pakai AI. Enggak. Siapa itu yang cari topik tiap minggu itu ya? Jujur bukan gua. Seakan-akan kayak Tapi ngomong gini. berapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, gue terima telepon dari marketer. Biasalah produk bank atau insurance atau apa. Lu tebak, mereka pakai AI. Buat nyari nomor telepon Buat lu. telepon, mereka pakai AI. Jadi yang nyaut itu halo dengan ini itu AI. Gue tahu banget itu bahasanya AI. Gitu ya. Jadi yang udah ngomong aja udah AI. Lu bayangin. Wow. Gimana perkembangan teologi. Gue mau ngomong teknologi Iya. yang begitu rapi. Yang telemarketer udah AI, termasuk pengakuan dosa pakai pengakuan dosa pakai AI. Keren sekali bridgingnya Bapak Andre Tunggal. Itu berterima kasih kepada telemarketer yang telepon lu tuh. Kalau nggak ada bridging hari ini teman-teman. Jadi di salah satu gereja di Switzerland ada satu gereja Saint Peter of Lucerne kalau gua nggak salah, gua taruh di sini teman-teman. Itu ada satu gereja yang dimana dia ada satu bilik pengakuan dosa yang kayak kalau teman-teman lihat di beberapa gereja konservatif maupun di film-film ada bilik pengakuan dosa di mana di bilik itu dia mengaku dosa kepada AI Jesus. Gila. Gue belum sempat cari testimoni orang-orang ya. Tapi gue pengen tahu testimoni orang-orang tuh apa. Dengerin ngakuin dosa Gue itu. pengen tahu testimoninya. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang mungkin agak sedikit asing, salah satu ritual yang memang dilakukan oleh teman-teman kita yang di Katolik itu adalah ritual pengakuan dosa kepada romo atau kepada pastor ya. Iya. Jadi mereka itu di bilik begitu lalu mengaku dosa. Lalu kemudian di situ si pemuka agama akan mendengarkan lalu memberikan pengampunan. Jadi ibaratnya itu kayak orang datang mengaku dosa kepada Tuhan. Oke. Nah cuman itu mungkin di Indonesia buat teman-teman yang bukan Katolik mungkin tidak terlalu familiar ya. Tapi makanya tadi gue bilang apa sih testimoni orang-orang yang udah ngejalanin itu. Karena biar gimana pun lu bayangin Juhul kayak lu ngomong sama AI. Betul. Ya lu tahu kan lu ngomong sama AI. Iya. Gua tahu, tapi di video itu Ada rasa ininya nggak sih kayak ada rasa ada rasa bukan kekudusan ada rasa sakralnya nggak sih? Itu. Pertanyaan yang bagus. Kalau di video itu kan dia ngebales. Si AI ini ngebales balik. Tapi dia pakai bahasa Swiss, jadi gua nggak ngerti dia. Iya. Cuma asumsi gua adalah setiap orang yang datang mengaku dosa, kayak let's say dia mengakui satu dosa, terus Tuhan si AI Jesus ini dia bakal ngambil pasti salah satu bagian dari firman Tuhan terus ngomong ya udah jangan berbuat dosa lagi, kamu sudah diampuni dan sebagainya. Let's say kayak gitu asumsi gua. Nah itu udah ditaruh di satu gereja di mana tuh? Switzerland. Bilik, ya di bilik. Di bilik. Ya makanya gue jadi penasaran maksudnya sakralnya itu dapat nggak sih? Ya AI bisa cosplay kan jadi seorang pendeta, pastor, romo lah atau apa. Tapi sakralnya itu nggak tahu dapat atau apa kan lu ngomong sama AI. Dari gue sih mungkin tergantung orangnya. Cuma gue pengen tarik balik dulu kok ke AI-nya dulu. Artificial intelligence kita mulai dari nol nih. Karena terakhir kita bikin konten AI, gue ngomong dengan handphone di sini banyak orang merasa atau mengira Settingan. settingan. Percayalah pada integritas. Hello God.
HelloGut itu kita tidak berusaha untuk bikin-bikin gitu ya. Betul. Gak lucu banget. Jadi terakhir teman-teman, kalau teman-teman nonton episode sebelumnya nanti gue taruh, itu gue ada episode di mana gue ngomong sama ChatGPT. Dia benar-benar pakai speaker, ditempelin ke situ. Ide dari teman-teman HelloGut tuh semua mereka keren-keren. Jadi somehow itu booming, viewsnya lumayan gede. Dan gue kaget, tapi di kolom-kolom komentarnya itu banyak yang ngerasa itu settingan. Jadi banyak nih yang belum tahu kalau AI itu beneran exist. AI itu apa gitu. Banyak yang belum tahu AI itu apa. Kalau menurut lu sendiri AI apa? Gue pengen kasih jawaban gue dulu nih, tapi gue nggak boleh melangkahi. AI itu sederhananya adalah bagaimana proses berpikirnya manusia dalam merespon, dalam berpikir, memberikan alternatif, menjawab dan sebagainya itu tergantikan atau dilakukan bukan oleh manusia tapi dilakukan oleh komputer. Iya. Ya kan, dilakukan oleh mesin gitu. Yaitu sederhananya AI itu gitu. Jadi bukan lagi jadi istilahnya tuh bagaimana PC, komputer atau mekanis mesin itu udah cosplay jadi manusia. Iya. Itu simpelnya kan, sesimpel kayak itu adalah program didesain untuk manusia untuk menjawab, meresponi apapun pertanyaan yang keluar gitu. Let's say kayak kalkulator deh, paling sederhananya. Teman-teman kalau di kalku 1 tambah 1 sama klik sama dengan dia kan respon 2. Nah ini adalah versi lebih advance-nya, lebih canggihnya. Dan ini kita semua orang udah tahu gitu tentang AI gitu kan. Oke, waktu itu gue sempat isi di sini sebarang si ChatGPT ngobrol, itu bukan settingan. Teman-teman silahkan download aplikasi ChatGPT dan buktikan sendiri. Sebenarnya gue ngerasa konten AI itu sekarang kan lagi booming banget. Nah ini meledak gara-gara ada satu muncul di gereja gitu. Nah baru balik lagi ke gerejanya, kalau tentang sakralisme ini, menurut gue possible nggak kalau suatu saat tuh ya udah emang bener AI ini udah dipakai lagi di dalam gereja gitu. Ya possible aja kan, tergantung gerejanya maunya bagaimana. Tapi kalau yang gue selalu pertanyakan tuh itu nilai sakralnya itu ada nggak, dapet nggak gitu. Nilai sakral tuh apa kok? Sakralnya itu adalah kayak lu datang, Gue datang. lu mengaku dosa, let's say. Katakanlah pada konteks tadi mengaku dosa ya. Atau let's say apalah lu hang out lah sama temen lu, satu Komsel, satu KTB gitu kan. Lu bisa nggak hang out sama AI? Bisa. Mau ngobrol sama AI, bisa nggak? Bisa. Tapi lu berasa lu berteman nggak? Belum tentu. Iya dong. Ya mungkin ada orang yang bilang, iya gue menganggap AI sebagai teman gue, ya silahkan juga sih. Tapi maksud gue tuh kayak kita itu tidak boleh menyangkali bahwa ada faktor personal yang gue rasa sih sampai hari ini video dibuat, kita nggak bisa menggantikan itu. Kayak gimana? Artinya AI itu tidak bisa menjadi sebuah personal sampai video ini dibuat. Artinya ya mungkin di kemudian hari lu bisa menciptakan personal yang lain. Kayak gue bisa setting sama AI di handphone gue nih, please lu jadi siapa gitu. Iya, karena gue mikir berarti ada kemungkinan dong. Kemungkinan Iya. suatu saat di masa Nah cuman depan. maksudnya kan pada akhirnya kan lu sendiri tahu bahwa itu bukan orang. Itu adalah mesin. Terus lu berasa apa? Makanya gue kan mau tahu toh testimoninya apa. Oke, Itu gue mau tahu. Gue lompat ke situ. Gue lompat ke testimoni ya. Khususnya kemarin, tadi lu sempat mention tentang apakah ada unsur personal dari AI. Cuman kalau gue dengar testimoni dan bagaimana survei asli dari teman-teman gue ya, termasuk teman-teman bisa ketemu di Instagram gitu, tentang bagaimana ada satu anak pemuda, let's say dia cowok atau cewek, dia udah kehilangan papanya atau mamanya, Dijadiin AI. dia ke AI, dia ke ChatGPT, dia ngomong, papaku udah pulang, udah nggak ada, boleh nggak kamu
cosplay jadi papa. Iya, cosplay jadi bahasanya bisa ada yang lain gak sih, gak cosplay? Seakan-akan menjadi ayahku. Ada. Iya. Di China ada tuh. Jadi mamanya udah meninggal jadi bukan China, di Indonesia. Di Indonesia betul. Iya, jadi mamanya AI jadi mamanya. AI jadi mama dan si anak itu ngomong kayak, "Mah, hidup ini berat banget kan." Kayak jadi chat WA. Si AI ini balas, "Aduh, iya mama ngerti hidup kamu berat dan sebagainya." Iya. Memberikan Ada itu. anak itu penguatan. Ya pada akhirnya Dan itu juga, kayak terapeutik ya, kayak Yes. terapeutik effect ya. Jadi orang-orang jadi ini tuh jadi kayak terapi buat dirinya sendiri. Tapi still gue adalah orang yang sampai sekarang belum mampu untuk melihat bahwa AI menggantikan Manusia. peran Oh, seorang pembimbing rohani. Oh. Gua nggak mampu lihat itu. Ya mungkin guanya yang nggak mampu gitu ya. Tapi maksudnya gua melihat bahwa seorang pembimbing dalam hal ini kan konteksnya kan itu tadi pemuka agama ya. Iya. Gua merasa bahwa it must be person. Kayak gini loh Jul, lu bisa nggak nikah sama AI? Nggak bisa. Bisa. Kok bisa? Ya lu jadiin aja satu ini AI di rumah sebagai istri ideal lu. Bisa nggak? Teman lu ngobrol, bisa nggak? Oh, bisa. Lu paham nggak maksud gua? Iya, paham. Di luar dari aktivitas fisik ya, kita nggak usah ngomong aktivitas fisik. Jadi mungkin aja di satu saat bahwa AI itu ditanamkan dalam tubuh fisik robot kan bisa juga tuh. Tapi ya kita mungkin agak terlalu dini ngomong itu. Tapi maksudnya, lu bisa nggak nikah dengan seorang robot AI? Kalau lu fine with it, ya bisa. Tapi Bukan itu desainnya. lu sebagai orang yang melihat dari luar, lu melihat bisa nggak sih? Lu ngerti nggak maksud gue? Gue ngerti. Iya kan? Karena kita tuh adalah manusia personal yang memang butuh person, right? Yes. Butuh person, kehadiran person lain. Lu kayak tanam pikiran AI. Lu panggil dia istri lu gitu ya. Misalnya namanya adalah Feby. Marice ya. Oh, Marice siapa habis? Marice gitu. Marice, oke. Ya bisa. Atau lu tanam itu sebagai suami lu namanya Hans. Bisa. Hans, oke. Ya kan? Bisa. Tapi mana esensi? Nggak ada esensi. iya gitu. Lu mampu ya? Lu ngerti ya? Gue ngerti. Maksud gue tuh adalah gue nggak mampu untuk melihat itu sebagai menggantikan personal yang sesungguhnya. Which is the human ya. Iya. The human inside. Iya, gue Nggak nggak akan mampu bisa. melihat itu. Tapi anyway ya mungkin gue ngomong pada hari ini ya. Artinya kalau zaman berkembang dengan cepat dan apa, gue nggak tahu nanti gue bisa visit lagi, gue punya pemikiran. Tapi anyway hari ini gue merasa begitu. Wih, gue punya pertanyaan bagus berarti buat Apa lo tuh? nih. Jika suatu saat itu terjadi, apakah firman Tuhan masih relevan kalau gitu? Ya relevan saja kan. Ya namanya firman Tuhan, pengajaran, ide, isme itu kan akan kekal ya. Kekal itu dalam arti dia tidak akan diganti-gantikan. Maksudnya kita percaya sang firman, sang kebenaran itu datang pada kita dan dia ngajarin untuk dia ngajarin kasih, dia ngajarin humility. Gue percaya ide tentang kasih dan humility itu tidak akan berubah dan tidak akan pernah sirna itu barang. Ya diadopsi oleh AI bisa. Tapi ya nggak tahu gitu. Gue nggak bisa ngebayangin aja bahwa maksudnya ada nanti kita kayak gue nih ya, gue mau bilang AI tolong dong gue mau denger khotbah, lu bikin khotbah buat gue. Gue kayak nggak tahu, gue langsung merasa jadi old fashion baby boomer. Gue merasa langsung jadi baby boomer untuk generasi apa di depan kali ya. Nggak tahu, gue merasa gue nggak mampu aja. Nah, itu satu hal yang menarik lagi. Pas lu ngomong tentang AI bikinin naskah khotbah gue, sekarang kan di Indonesia rata-rata gereja-gereja, rata-rata para church. Bisa jadi loh sekarang pengkhotbah itu khotbahnya AI loh. Itu maksud gue udah di-influence secara nggak langsung kan Bisa jadi. dengan AI. Lu ngomong bisa jadi seakan-akan lu tahu sesuatu. Cepet Oh iya dong. spill informasinya sekarang. Jadi yang khotbah di gereja-gereja yang somehow mungkin bisa jadi mega church itu udah pakai naskah AI. Ya bukannya nggak boleh. Gue sih bukan orang yang maksudnya gimana, enggak lah, gue nggak mau elitis, tapi maksud gue tuh
Lu nggak bisa nyangkelin diri lu sendirilah sebagai seorang, katakanlah kalau lu mau labelin diri sebagai pembimbing rohani, ya harusnya lu memang berperan secara seutuhnya di situ. Which is adalah selain lu memberitakan firman, lu juga menghidupi firman. Benar gak gue? Iya, benar, tidak salah. Terima kasih. Cocok jadi pendeta? Ya mulai. Bahaya banget. Kalaupun iya nanti suatu saat gue tidak akan bikin naskahnya dari AI. Boleh sih. Cuman Gua nyari nggak anti. topik aja. Gue nggak anti Jul. kan? Tapi yang gue anti adalah lu copy paste. Itu yang gue anti. Artinya lu melalaikan tugas lu yang sesungguhnya sebagai, katakanlah dalam hal ini sebagai seorang preacher atau sebagai seorang hamba Tuhan. Lu nggak mau, gue nggak mau kalau ya bagi gue itu kode etik ya. Ya tapi terserah kalau orang lain mau punya bagaimana ya terserah. Cuman gue merasa bahwa proses ini bukan proses industri yang input dan output. Ya jemaat datang, lu bikin ibadah, lu sewa atau lu hire para pemain musik yang bagus, lu hire preacher yang bagus, and then done, sudah selesai. No. Bagi gue itu Old fashion baby boomer. Bukan. apa? Old fashion baby boomer. Enggak. Oh, iya. Bagi gue itu tanpa sadar lu tuh kehilangan esensi dari gereja itu sendiri kan. Esensi dari gereja itu sendiri. Tapi kan sekarang kan orang kan bias ya. Kita hidup di tengah zaman di mana kayak kekristenan itu udah seperti yang penting ibadah seru, rame, hype ya. Pengkhotbahnya seru gitu. Sayang banget kekristenan kita tuh udah, menurut gua sih bergeser pada akhirnya dari apa yang jadi esensinya. Biasa di saat seperti ini gue akan nanya apa esensinya. Tapi gue rasa setiap episode gue selalu nanya gitu. Jadi gue gak mau nanya esensinya lagi. Karena harusnya esensinya dicari bareng-bareng sama jemaat gereja sendiri, bener gak? Ya pada akhirnya menurut gua sih dicari pada sama pemimpinnya. Kalau cari sama jemaat, kalau kongregasinya 2.000 bayangin, lu mau cari gimana? Kebanyakan. Tapi kalau ya menurut gue sih pemimpin gereja itu adalah komunitas, dan komunitas itu yang menyatukan tuh visi, value, nilai. Nah jadi visi, value, nilai, kebenarannya itu kan diindikan sama pemimpinnya. Nah, cuman kan kita ada pada satu kultur di mana pada saat ini kadang gereja itu cuman hanya dilihat oleh jemaat sebagai tempat ibadah, dan tanpa sadar para operator gereja yang itu pun menyelenggarakannya seperti operator ibadah tanpa sadar. Operator ibadah, penyelenggara. Bisa nggak gue ngomong gini? Kalau misalkan gereja yang barusan lu bilang itu adalah gereja yang seharusnya, tapi kalau misalkan gue melakukan apa yang lu katakan, gereja itu tidak akan didatangi oleh orang-orang. Makanya kita butuh support dari misalkan pemusik yang bagus, AI, dan sebagainya untuk mendatangkan orang ke gereja. Gue nggak anti dengan semua kemajuan teknologi, sama sekali. Bahkan mungkin lu bisa jadi di kemudian hari menyediakan di gereja semacam layar interaktif untuk jemaat, untuk dia butuh pelayanan apa atau dia butuh administrasi apa, ya pakai AI juga bisa. Nice. Iya dong, gue nggak anti itu. Tetapi maksud gue adalah hal yang nggak boleh dihilangkan dari gereja itu adalah pertama komunitas atau persekutuannya kan. Bahwa lu sebagai seorang Kristen, pengikut Yesus, lu punya saudara-saudara seiman yang bertumbuh bersama. Menurut gue itu esensi dari gereja. Dan yang kedua, gereja itu mereka bersekutu dan mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Pengajaran Yesus Kristus yang diturunkan kepada para rasul dan kepada orang-orang yang memang menamakan diri mereka atau mereka yang mengambil jalan untuk menjadi seorang hamba Kristus. Dua esensi itu yang gue bilang gak boleh hilang dari gereja. Kalau lu mau gantikan itu dengan AI, gue jadi mikir bisa nggak? Bisa nggak? Gitu. Iya. Kalau urusan administrasi dan sebagainya ya silahkan kalau gue bilang. Karena itu akan membantu. Ya membantu lah gitu. Gue nggak anti. Tapi maksud gue kalau lu gereja tapi akhirnya itu hanya sekadar cuma lifestyle hari Minggu lu, menurut gue something wrong. Ini ada sesuatu yang lucu nih. Gue semalam banget jam 10 baru sampai Jakarta. Bukan. Itu jam 9. Iya jam 10 benar. Baru sampai Jakarta. Emang chemistry itu kayak gitu. Bukan. Sudah ada yang spill. Lanjut. Siapa toh? Di sana bukan? Iya, kayak. Oke, jadi gini.
jam 10.45 kalau gitu ya. Ah. Setelah gue sampai itu, Oke. 45 Selalu urus menit. kucing-kucing lu. Iya, dan semua hal. Monyet datang nggak? Bukan, udah malam. Udah Monyetnya malam. juga tidur. Monyetnya tidur. Gini Oke, ya lanjut. ketawa kurang ajar. Gue buka firman Tuhan. Alkitab. Itu lebay banget. Pokoknya gue buka Alkitab, gue baca. Entah kenapa, gue baca Galatia. Bener-bener Galatia berapa? gue habisin full. Galatia dari 1 full. sampai habis gue 1 habisin. sampai 6. Iya, 1 sampai 6. Di 5 kan bohro dan sebagainya ya. Terus habis itu gue baca satu. Setiap ayat tuh gue mikir, ini si Paulus ngomong apa ya. Terus ada satu yang menarik. Galatia itu dikatain, jemaat Galatia itu dikatain, hey jemaat Galatia yang bodoh. Gitu kata Paulus kan. Mengapa engkau lekas berbalik Iya, pada Injil yang lain? lekas berbalik pada Injil yang lain. Intinya gue berasumsi di zaman itu mereka tuh lagi ngomongin tentang cari backup lah, let's say ya. Jadi mereka berbalik dari Injil yang udah mereka dengar, mereka cari ilah-ilah lain bahasanya gitu, atau enggak dengerin dari Ajaran sesat itu. ajaran sesat, iya. Yang serupa Injil tapi bukan Injil. Jemaat Galatia lagi ngomongin kayak gitu, terus gue ngerasa konteksnya lucu juga, hampir mirip sama yang lagi kita ngomongin sekarang gitu. Kita mulai cabut pelan-pelan dari which is adalah firman Tuhan itu sendiri, kita tanya ke pihak kedua, dan apapun yang pihak kedua katakan, terlepas itu benar atau tidak, kita akan ikutin. Pihak kedua ini pihak ketiga AI maksudnya. Iya, pihak ketiga ya. Pihak kedua Pihak bisa ketiga. lebih banyak lagi gitu. Cuma kayak menurut gue ya, gue ngebayangin gitu Gini si loh, kalau Paulus. gue bilang ya AI itu membantu. Gue mulai sekarang itu sebenarnya jujur gue spill dikit. Aduh takut deh. Gue sekarang mulai mempersiapkan khotbah pakai AI. Untuk apa? Untuk memperkaya gue punya khotbah. Ya. Bukan untuk menjadi backbone khotbah gue, enggak. Backbone khotbah gue adalah apa yang gue gumulkan dalam firman Tuhan yang memang gue lagi mau preaching atau tema yang gue lagi mau khotbahkan. Tapi gue pakai AI untuk memperkaya khotbah itu. Nah, buat gue itu teman yang baik banget AI itu. Tapi kalau lu jadikan itu sebagai source, gue rasa ya itu tadi lu punya ada satu obstacle ya, ada satu kelemahan gue rasa, dan itu sulit. Komentar gue sih gitu. Karena nggak bisa jadiin itu sebagai satu acuan penting. Karena ya pada akhirnya gue belum pernah coba juga, mau coba nggak? Apa? Hai AI please ya, misalnya lu jawab gue sebagai seorang pastor atau sebagai seorang Christian pastor. Mau kita coba di sini saudara-saudara, tinggal ketik. Kalau teman-teman lihat nggak kelihatan sih kayaknya, tapi tulisannya di sini. Nggak, maksud gue tuh yang bisa saya ya kalau bantu. teman-teman udah punya AI boleh juga. Tapi gue pikir kalau mau jadikan dia sebagai lead pastor atau seorang pembimbing rohani, gue jadi bingung bisa nggak? Gitu aja. Bagi beberapa orang, kayak tadi lu sempat ngomong terapeutik, itu bisa. Karena menurut gua dia membantu mereka gitu. Ya, pada situasi. Akhirnya, Gue rasa pada situasi darurat ya. ya akhirnya orang-orang kehilangan kepercayaan sama orang beneran dong. Bener? Ini menarik nih. Ini menarik nih. Iya, orang-orang akan kehilangan kepercayaan dengan orang sebenarnya. Let's say gue datang ke lu kok. Lebih nyaman ngomong sama AI ya. Gue daripada dengerin ngomong kok sama Andre manusia. ngomong nih. Gue bilang kok gue lagi bergumul dengan pornografi. Gimana cara gue bertobat kok? Ya udah lu tinggal jangan nonton lagi. Terus gue datang ke AI, dia lebih kamu Dia lagi jelasin lebih niat. bergumul, jelasin lebih Terus niat. Terus bilang kamu nggak apa-apa. Terus pas semangat lu ya. datang sama gue kutuk lu masuk neraka lagi. Iya, ya ampun Yesus. Kayak gitu. Akhirnya, dan itu terjadi, gue yakin gak 1, gak 2, gak 3, 10. Bahkan mungkin diantara orang-orang terdekat kita itu pun ada. Dan itulah makanya kesimpulannya orang-orang mulai kehilangan kepercayaan dengan orang beneran. Yang akhirnya membuat mereka beralih ke teman kita AI. Unsur kemanusiaan itu, personal itu, sekali lagi, seperti apa yang memang gak bakal lari lagi dari apa yang memang Tuhan kasih tahu sama kita. Tentang yang namanya free will itu ya. Bagaimana Tuhan itu ciptain kita dengan keinginan, perasaan, dan kehendak. Nah sekarang pertanyaannya, keinginan, perasaan, dan kehendak itu kita mau pakai untuk sesuatu yang berkenan bagi Tuhan, atau kita mau pakai untuk diri kita sendiri. Yang itu kita sebut sebagai dosa. Jadi makanya seorang pemimpin, leader, itu tuh
adalah pemimpin yang juga kita harus akui dan terima dia sebagai seorang manusia. Seorang manusia yang juga berproses sama Tuhan, seorang manusia yang bisa juga mengecewakan, termasuk membiarkan dosa-dosa itu mempengaruhi kehidupan, pikiran dan keputusan-keputusannya. Itu yang pada akhirnya membuat kita tuh melihat bahwa ada orang-orang yang mengecewakan. Iya. Cuman makanya gue bilang, gue sekali lagi tidak anti dengan AI, tapi gue sangat amat curious. Gue sangat amat penasaran dengan apa yang akan terjadi pada 10 tahun lagi. Zaman akan berubah dengan sangat cepat, bro. Termasuk sekarang sudah ada rame-rame pembicaraan di NASA dan Pentagon soal alien. Yes, gue juga denger lagi. Lihat tuh. Nanti zaman akan berubah dengan sangat cepat dan ya let's see lah. Gitu. Gue pikir 10 tahun lagi lu bakal punya gereja gitu. Gue pikir nanti abis ini ya, teman-teman langsung komen ya. Apa tuh? Wah, Andre Tunggar ternyata penggemar teori konspirasi. Itu dari episode 1, saudara-saudara. It's been a long journey. Jadi alien datang ada atau enggak? Sejak episode 1 sampai 10, Ko Andre itu sudah penggemar zombie, konspirasi. Enak aja lu, gue penggemar konspirasi. Penggemar zombie. Itu udah fix valid no debat gitu. Bukan penggemar hal-hal goib tapi ya penggemar zombie. Bakal manusia jadi zombie nggak? Ya terlalu kompleks. Manusia punya sistem saraf terlalu kompleks untuk diambil alih oleh eksternalnya manusia. Kamera di gua. Jadi kalau gitu, gimana dengan orang-orang yang udah kehilangan percaya dengan orang lain, kehilangan kepercayaan? Gua sih merasa simpatik sama orang-orang tersebut. Cuman gue bilang, gue merasa bahwa person itu atau personal itu tidak akan tergantikan sih ya kayaknya. Artinya gue merasa kalau kita berpikir bahwa mencari model kehidupan, mencari standar kehidupan, mencari uang, mencari pekerjaan, itu kalau kita mengerti itu adalah bagian dari hidup yang normal untuk harus dicari, bukan kita nunggu untuk didatengin sama kerjaan, sama uang, sama biaya hidup dan penghidupan dan sebagainya. Kan kita manusia mencari kan? Yes. Manusia mencari, manusia bergumul, looking for. Maka gue bilang pertemanan pun lu mesti cari. Setuju. Kenapa lu mesti jadi orang yang merasa bahwa teman bakal datang ke tempat lu? Setuju. Ya lu mesti cari gitu kan. Nah jadi menurut gue tuh itu adalah part of life. Realita hidup yang memang lu harus jalanin. Cari. Bahwa lu memang mesti cari. Termasuk lu mesti cari orang yang pada akhirnya misalnya menjadi orang-orang yang you look up to. Yeah. Yang lu pandang gitu. Gue pribadi tidak punya orang yang benar-benar wah siapa nih. Tapi gue belajar dari banyak orang. Kenapa? Karena gue merasa itu bagian dari hidup gitu. Salah satunya dari gue bukan. Ya gue belajar bagaimana lu positif dalam hidup. Gue merasa sangat bersyukur. Terpadu. Itu bukan saking positifnya setinggi jambul lu. Itu bukan jelis, itu Yesus. Gue pikir tadi lu sebelum lu mencari teman-teman, carilah dahulu kerajaan Allah. Sorry, abis khotbah pemberkatan. Bukan. Abis dengerin khotbah pemberkatan, acuan gue jadi khotbah pemberkatan kemarin. Pakai ChatGPT nggak menurut lo? Itu terlampau parah dari ChatGPT. Parah, berarti nggak pakai itu. Ngawur. Ya intinya gitu. Balik ke gereja di Swiss sebenarnya. Gue ngerasa sekarang mungkin ada di sana udah mengarah ke situ gitu. Di Indonesia lagi mengarah ke sana. Kita ngomongin gereja-gereja yang lebih bergantung dengan dunia teknologi ya. Sebenarnya waktu itu ada sempat metaverse kan. Ya. Gereja di dunia metaverse, tapi itu entah kenapa tenggelam dan hype-nya hilang. Itu dia tadi, orang itu tidak bisa menyangkali bahwa lu butuh kehadiran seorang secara fisikal. Kalau ngomong secara teologis itu Tuhan itu menciptakan kita dalam raga fisik jasmani. Kita tuh manusia butuh menyentuh, manusia butuh sentuh. Ya bener dong, masa nggak disentuh.
Kan Kita jarang. manusia butuh untuk hidup secara fisik. Ya. Ya, hidup secara jasmani. Karena jasmani itu menurut gua bagian dari keberadaan tubuh kita yang diciptakan Tuhan. Jadi termasuk kehadiran fisik, teman, saudara seiman, orang tua, itu tuh perlu. Bukan cuman sekadar kehadiran secara bukan rohani ya, apa sih? Secara jawaban. Gue mau arahin ke maksudnya, lu bayangin lu nggak punya siapa-siapa, lu taruh HP satu nih, lu sebut ChatGPT papa, ChatGPT mama. Bisa nggak ya? Bisa aja. Cuman lengkapkah hidup lu gitu? Maksudnya apakah hidup lu akan well gitu? Ya gue sanksi aja. Gue apatis. Mungkin itu mengisi kekosongan tapi bukan mengisi dengan sesuatu yang kekal atau utuh. Tapi mengisi kekosongan dengan sementara. Ya, kalau itu terapeutik ya silakan. Tapi menurut gue sih, tahu ya. Maksudnya gue cuman merasa bahwa kita harus menjadi manusia seutuhnya, apa adanya. Seutuhnya apa adanya. Iya. Keren. Bagian dari menjadi manusia adalah lu berjalan dalam kelemahan orang, bersama orang lain dalam kelemahannya, kelemahan lu juga, gitu ya. Keberhasilan, menikmati momen-momen itu, lu menjadi manusia seutuhnya, apa adanya, gitu. Ya itu bagian dari menjadi manusia. Gitu. Bagian dari perjalanan spiritual seseorang ya. Gue jadi ingat kemarin gue ada sempat mencuri-curi dengar satu orang yang ngomong begini. Tahu nggak bedanya anak-anak zaman now dengan anak-anak zaman old? Apa tuh? Kita itu lebih menghargai, kalau zaman gue ya, Iya. gue tuh kan besar tahun 90-an nih. Dan contohnya gini aja, Kodak. Gue punya kamera. Iya. Kodak. Kamera itu, gue kalau foto, muka lu kedip kek, muka lu pahit kek, muka lu lagi meleng kek, lu waktu cuci fotonya, lu terima keadaan itu apa adanya. Muka lu jelek. Iya, nggak bisa diulang. Nggak bisa diulang. Karena lu cuci, udah setelah cuci itu prosesnya butuh sehari. Terus kemudian paling cepet ya hari itu lu dapat foto gue lagi meleng, gue lagi melengos, Terus gue lagi momennya apa. nggak bisa diulang. Nggak bisa ulang. Tapi lu menerima itu. Lu taruh di album foto, itu zaman gue. Ya zaman gue dan sebelumnya. Iya. Tapi zaman sekarang foto, meleng, ulang. Ulang. Lu selalu dapat yang terbaik. Gue mau tanya, Iya. ada masalah nggak di situ? Masalah. Masalahnya apa? Tanpa sadar mentalitas kita adalah kita mau tampil selalu baik dan sebagainya. Kita nggak mampu menerima kelemahan, kekurangan, keberadaan apa adanya. Kita tidak jadi manusia. Kita menjadi fake. Karena mesti ulang. Baru kita masuk. Kadang-kadang gue pikir, apa salahnya sih foto meleng? Apa salahnya sih foto jelek? Tidak estetik, nggak jelek. apa-apa tuh. Hidup itu nggak selalu bagus. Nice. Gitu. Nah, Terus- kalau lu mentalitasnya begitu, ya nggak heran lu akhirnya lu mau sama AI karena AI kayaknya lebih sempurna. Gitu kan? Tergenapilah Galatia. Apa tuh? Paulus, ini satu yang gue baca berkali-kali nih ayatnya. Hah? Gue lupa ayatnya di pasal berapa, ayat berapa. Tapi Paulus ngomong gini. Kalau gue mengatakan kebenaran, apakah itu menjadikan gue musuh? Yeah. Itu keren. Bener-bener kayak zaman now banget. Jadi gue rasa gini ya, maksudnya menjadi manusia seutuhnya itu penting juga. Lu jadi manusia aja dalam kefanaan, terima aja. Kenapa lu mesti ribet gitu? Dalam kefanaan, kelucuan, kebahagiaan, kesempurnaan, kepositifan, kelemah lembutan, buah-buah roh. Ada 9 loh. Gak penting banget itu. Gak off topic. Cuma intinya untuk gereja Swiss kita doakan siapa tahu ada orang dari Swiss yang nonton. Hampir mustahil. Tapi Ya sekali lagi gue nggak against ya. Cuman gue mau tahu aja testimoninya orang merasa apa sih. Kayak maksudnya kita tuh kayak nggak tahu sih. Maksudnya gue nggak tahu. itu
kehilangan kepercayaan itu menurut gue. Ya semoga di Kemudian hari masa Indonesia depan. nggak tahu lah, gue nggak tahu, gue nggak bisa komen. Nggak, gue yakin di Indonesia nggak. Cuman seglimpse doang. You never know. Karena butuh proses. We never know. Kita lihat perkembangan zaman kemudian. Siapa tahu UFO datang Sabtu ini. Betul. UFO datang Sabtu ini. Tuhan Yesus datang di hari Minggu, gitu kan. Who knows? Ternyata UFO datang di Sabtu ini, terus kemudian apa sih? Apa? Guardian of Galaxy apa? Bukan Guardian of Galaxy, apa? Celestial apa? Celestial. Celestial datang. Bisa gak? Gue sebelum kesini tadi gue ada kepo nontonin bagaimana bumi itu dulu ya, akan para ilmuwan mencoba mereka-reka Big Bang. bumi yang tadinya tuh satu lempengan daratan, terus kemudian kepecah gitu. Gue cuma bayangin, gila ya. Gue pengen lihat. Kalau lo penasaran, itu satu benua besar namanya Pangea. Iya, Pintar juga gue. baiklah. Thank you. Udah berapa lama sih kita? Kayak lama banget ya. Udah waktunya emang. Ya udah waktunya. UFO datang. Atau Tuhan Yesus datang. Ya itulah pokoknya. UFO Sabtu ya. Kalau lu tanya gue, mau Tuhan Yesus datang dulu atau UFO datang dulu? UFO. Jujur, Iya, UFO dulu. UFO dulu. Kalau lu mau tanya gue, mau Tuhan Yesus datang atau zombie terjadi dulu? Zombie dulu. Kalau itu gue Tuhan Yesus datang aja deh, gak apa-apa. Iya, jangan deh Tuhan Yesus. Bukan zombie ya. Kalau zombie tuh gue kayak Gak tau, gue merasa kadang-kadang gue pengen lihat hal-hal yang Dulu kalau kita podcast, kita masukin yang bagus-bagus, daging-daging. Sekarang yang lucu-lucu kayak gini juga harus dimasukin biar kita lebih kenal aja dengan gak jelas. Tidak ada yang tidak jelas kok. Semua tuh bisa diambil hikmah daging dan manfaatnya. Kenapa lu bilang daging? Daging tuh maksudnya keren banget gitu Oh, loh iya. ya. Ya intinya kayak gitu. Kita minta tolong dukungannya teman-teman untuk follow sosial media kita. Ada di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa juga dengar episode ini di Noise dan Spotify. Dan teman-teman kita minta tolong dukungannya udah lewat untuk download aplikasi HelloGuard, ada di App Store dan Play Store. Di situ semakin banyak orang-orang teman-teman yang ngechat bergumul, semakin banyak kita bisa mendoakan dan juga mengubulinya bersama. Dan juga dukung Ko Andre bertemu dengan UFO dengan klik link di bawah sini. Karena doi sangat desperately ketemu UFO dulu sebelum ketemu Tuhan Yesus datang. Ada Julius. Aja Ko Andre, terima kasih, suka deh. Doakan sehat selalu loh. Ko Andre sedang tidak enak badan. Lihat penampakan dia sudah pakai sepatu, kedinginan di tempat ini ya. Lu tau gak, gue ngerasa episode ini lebih sepi, tau gak kenapa? Kenapa? AC kita gak nyala. Oh iya. Karena AC Gua kita minta gak nyala. matiin. Iya, Ko Andre minta matiin. Makanya gue ngerasa kok angin-angin Roh Kudusnya gak ada. Oh iya, AC-nya dimatiin gitu. Maaf ya, lagi tidak sehat. Gak body. apa-apa, dimaafin. Thank you teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.